Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Mem Yuri. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi ya, materi bahasa dan sastra Inggris untuk kelas 10 kelompok peminatan. Ya, kisi-kisi ini saya buat karena memang sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir tahun. Nah, seperti biasa, sebelum kalian maju untuk ujian, ada baiknya kalau kalian menyaksikan dulu kisi-kisi yang akan saya berikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk siap melaksanakan ujian. Okay, what do you think? Ready? Okay. Are you ready? Let's go! Oke, kita lanjutkan. Di semester 2 ini materi pertama kita yaitu mengenai, enough dan to. Nah, di layar kalian saya beri keyword atau kunci katanya adalah enough dan to. Nah, ini ada dalam kompetensi dasar, bernomor 3.6. Apa isi KD tersebut? Saya bacakan, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks internal transaksional, lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kecukupan untuk mendapatkan atau tidak dapat melakukan atau menjadi sesuatu sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, ingat, perhatikan unsur kebahasaan yang digunakan yaitu to dan juga enough. Oke, indikator soal yang ada dalam KD ini yaitu meliputi bahwa siswa mengidentifikasi penggunaan to dan juga enough dalam percakapan ataupun dialog terkait kalimat menyatakan kecukupan dengan tepat. Jadi kalian nanti akan diberikan dialog, akan disajikan dialog dan menentukan penggunaan to dan juga enough untuk melengkapi dialog sehingga menjadi kalimat yang lengkap dan sempurna, ya. Kemudian yang kedua, menentukan ungkapan menyatakan kecukupan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat. Nah, kalau ini bentuknya adalah kalimat, kalian menentukan penggunaan to atau enough yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Kemudian yang ketiga, membedakan fungsi dan penggunaan ungkapan kecukupan dengan tepat, ya, fungsi dan penggunaannya. Oke. Dan yang terakhir yaitu menentukan informasi rinci dan umum dari teks terkait ungkapan menyatakan kecukupan dengan tepat. Ya, kalau nanti disajikan sebuah teks, nah kalian bisa menemukan informasi rinci terkait dengan penggunaan to dan juga enough. Kalau informasi rinci berarti jawabannya ada di dalam teks. So, jangan khawatir ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini kita akan masuk dalam bentuk expression, yaitu capability and incapability. Jadi menyatakan bentuk unsur kebahasaan, kemampuan dan ketidakmampuan. Nah, ini masih terkait dengan KD 3.6 tadi ya, karena masih bentuknya unsur kebahasaan. Ya, penggunaan to enough dan juga capability and incapability. KD-nya masih sama. Hanya bentuk soalnya yaitu bentuk soal yang berhubungan dengan capability dan incapability. Oke, kita lanjutkan. Indikator soal untuk materi ini yang pertama adalah mengidentifikasi penggunaan ungkapan kemampuan dan ketidakmampuan dalam bentuk dialog. Ya, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu siswa menentukan ungkapan menyatakan kemampuan dan ketidakmampuan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat, ya. Jadi nanti bisa jadi bentuknya adalah teks rumpang, ya. Kalian menentukan mana yang paling tepat untuk mengisikan bagian yang kosong itu sehingga kalimatnya menjadi lebih sempurna. Kemudian yang ketiga, siswa membedakan fungsi dan penggunaan ungkapan menyatakan kemampuan dan ketidakmampuan, ya. Kemudian yang keempat, siswa menentukan informasi rinci dan umum dari teks terkait ungkapan menyatakan kemampuan dan ketidakmampuan
dengan tepat. Nah, kalau expression biasanya soalnya berbentuk dialog ya guys. Jadi untuk informasi rinci tentunya ada di dalam dialog tersebut atau teks tersebut. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu materi mengenai advertisement ya. Nah, keywordnya saya beri di situ adalah advertisement, event, dan juga slogan ya. Jadi kata kunci ini yang tentunya akan menjadi panduan kalian mempelajari materi ini lebih baik lagi. Nah, untuk materi ini KD-nya ada di KD 3.7 atau 3.7. Isinya yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk iklan dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan atau event sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, itu KD-nya ya. Kita bicara mengenai advertisement, iklan. Nah, untuk indikator soalnya lebih kurang seperti ini. Yang pertama adalah siswa mampu membedakan jenis-jenis iklan dengan tepat. Ya, jadi ada beberapa jenis iklan ya. Nah, kalian juga tentunya sudah belajar dengan guru bidang studi kalian bahwa iklan itu punya jenis-jenis. Nah, nanti akan disajikan jenis iklan dan kalian menentukan itu termasuk jenis yang seperti apa ya. Buka lagi bukunya. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial dari teks iklan dengan tepat. Jadi tentunya iklan itu punya fungsi atau punya purpose lah ya. Nah, pelajari kembali teorinya apa purpose dari iklan. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu mengidentifikasi struktur teks iklan dengan tepat. Ya tentunya advertisement atau iklan ini punya struktur teks. Nah, kalian buka kembali catatan yang mengenai struktur teks dari advertisement. Kalau kalian lupa atau hilang catatannya, jangan khawatir, buka saja di channel Mem Yuri, di sana sudah ada materi mengenai advertisement. Nah, kemudian yang keempat adalah siswa mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan iklan dengan tepat. Nah, unsur kebahasaan apa yang digunakan untuk iklan? Tentunya kalian sudah mempersiapkan diri untuk materi atau untuk soal ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu siswa mampu mengidentifikasi informasi tersurat dari iklan yang disajikan. Ingat loh, tersurat. Artinya informasi yang ditanyakan itu adalah informasi yang ada di dalam teks atau ada di dalam iklan yang disajikan. Tentunya kalian harus teliti untuk mengidentifikasinya. Oke? Lanjut ke materi pembahasan berikutnya. Ya, di situ saya berikan keywordnya yaitu report, descriptive text. Ya, tentunya report sama descriptive text ini hampir mirip ya. Hampir loh, ingat, belum tentu mereka sama persis. Makanya kalian juga harus bisa membedakan antara report dan juga deskriptif ya. Buka lagi catatannya, kalau hilang atau tidak ada, lihat di channelnya Mem Yuri, perbedaan antara report dan deskriptif. Nah, untuk materi ini ada di KD 3.8, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks report lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait teknologi yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 10 sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi kalau dilihat dari KD-nya, ini lebih banyak merujuk kepada materi mengenai report ya. Nah, kalian lebih banyak materi report yang dipelajari, oke? Tapi tentunya deskriptif juga tetap harus dipelajari. Nah, indikator soal yang ada dalam KD ini yaitu siswa mampu membedakan ciri-ciri umum dari teks report dan teks deskriptif dengan tepat. Jadi bisa saja kalian akan disajikan sebuah teks, kemudian kalian membedakan ciri-ciri umumnya. Apakah teks ini berbentuk report ataukah berbentuk deskriptif? Karena tentunya antara teks report dan teks deskriptif mereka memiliki perbedaan, ya, tidak sama persis. Mirip mungkin, tapi sama persis tidak ya. Yang kemudian yang kedua,
Siswa mampu menganalisis ide pokok dari teks report yang disajikan. Jadi nanti kalian akan mencari ide pokok dari teks yang disajikan. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks report yang disajikan. Nah, tentunya sebuah teks pasti punya struktur. Nah, apa saja struktur dari teks report? Buka lagi catatannya ya. Kemudian yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial dari teks report yang disajikan. Ya, tadi yang saya bilang, purpose. Jadi setiap teks pasti punya tujuannya, punya fungsi sosialnya. Nah, apakah fungsi sosial dari teks report? Kemudian yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi informasi tersurat dari teks yang disajikan. Kalau informasi tersurat, tentunya informasi itu ada di dalam teks, guys. Jadi nggak perlu khawatir, cukup kalian baca lebih teliti saja. Pasti ada di dalam teks. Ya. Kemudian yang keenam, siswa mampu mengidentifikasi informasi tersirat dari teks yang disajikan. Nah, berbanding terbalik dengan makna yang di atasnya, kalau tadi tersurat maka informasi itu ada di dalam teks secara detail, sedangkan kalau tersirat informasi detailnya tidak ada di dalam teks. Namun, tentunya kalian bisa mencari kesimpulan apa yang menjadi poin utama atau apa yang ditanyakan oleh soal tersebut. Tidak tertulis secara detail. Itu poinnya. Kemudian yang ketujuh, siswa mampu mengidentifikasi persamaan kata. Nah, ini banyak sekali diberikan atau banyak sekali diujikan untuk semua ujian berbentuk reading text loh. Jadi kalau bentuknya reading text, pasti akan ada pertanyaan mengenai sinonim atau antonim atau similar meaning atau reverse to ya. Itu adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang mengasah vocabulary kalian. Oke? Selamat berjuang untuk ini. Materi berikutnya, dan materi ini adalah materi yang banyak sekali diujikan atau diberikan ataupun dipelajari di pelajaran bahasa Inggris, baik itu di kelas 10, 11 dan juga 12. Baik itu di materi bahasa Inggris wajib maupun materi bahasa Inggris peminatan ya, yaitu song ya. Nah, untuk materi ini keywordnya adalah song, sing, lyric, and music genre. Kalau gitu berarti tentunya di materi ini untuk prakteknya ada praktek menyanyi ya. Kemudian juga ada bentuk teksnya lirik lagu dan juga yang lainnya. Nah, kita lihat untuk materi song ini sendiri KD-nya adalah KD 3.10, yaitu menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMA ataupun MA. Ya, jadi memang musik-musik yang disajikan atau lirik-lirik lagu yang disajikan itu adalah lirik lagu yang memang masih berkaitan dengan kehidupan remaja. Lebih fun ya. Nah, untuk indikator soalnya di materi song ini ada beberapa. Yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi part of speech dalam lirik lagu dengan tepat, ya. Jadi kalian harus mulai memahami isi dari lirik lagu loh guys, ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pesan moral dari lagu dengan baik dan benar. Jadi tentunya lagu itu punya tujuan, punya message ya, punya pesan. Nah, apa moral lessonnya atau pesan moral yang ingin disampaikan dari lagu tersebut ya? Tentunya kalian harus bisa mengidentifikasinya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi informasi tersurat dari lirik lagu yang disajikan. Ingat sekali lagi, informasi tersurat.
Nah, kemudian yang keempat adalah siswa mampu mengidentifikasi persamaan kata. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya bahwa dalam genre teks ya, beberapa genre teks lah ya. Pokoknya bentuk soalnya adalah reading text. Mengidentifikasi persamaan kata, lawan kata itu sudah biasa. Karena apa? Disinilah kemampuan vocabulary kalian dipertaruhkan. Tapi jangan khawatir, masih bisa dicari kok. Karena biasanya untuk jenjang SMA, vocabulary-nya masih yang umum-umum saja. Oke guys, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai kisi-kisi mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris untuk kelas 10 kelompok peminatan. Ya, lebih kurangnya seperti itu, tapi tentunya akan disesuaikan dengan materi yang sudah kalian dapatkan bersama guru kalian masing-masing ya. Tapi untuk KD-nya relatif sama. Jadi tentunya indikator soal yang tadi saya sampaikan bisa jadi membantu kalian untuk memetakan kira-kira apa sih pertanyaan nanti pada saat ujian ya. Semoga ini sangat membantu kalian ya. Oleh karena itu guys, jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe this channel. Lonceng notifikasi tentunya supaya kalian terus mendapatkan update-update informasi terbaru dari saya. Oke guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.